Bayangkan, sebuah hari di mana seluruh manusia dikejutkan oleh tanda-tanda yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Matahari yang biasanya terbit dari timur, tiba-tiba muncul dari barat. Gunung-gunung meletus tanpa henti, lautan bergemuruh seperti hendak menelan daratan, dan langit terbelah dengan suara yang menggetarkan hati. Itulah detik-detik 40 hari terakhir dunia sebelum kiamat benar-benar datang. Sahabat sekalian, Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita bahwa sebelum kiamat besar terjadi, akan ada tanda-tanda dahsyat yang membuat hati manusia gentar. Dalam 40 hari terakhir itu, bumi tidak lagi sama seperti yang kita kenal. Semua sistem kehidupan yang kita banggakan akan runtuh, dan manusia akan tersadar bahwa janji Allah itu nyata. Bayangkan, hari pertama tanda itu muncul, manusia masih mencoba mencari alasan logis. Namun, hari-hari berikutnya, tidak ada lagi keraguan. Dunia benar-benar menuju akhir. Hanya mereka yang beriman dan bertakwa yang tetap berpegang teguh pada doa, sementara orang-orang lalai akan kehilangan arah. Inilah kisah tentang 40 hari terakhir dunia sebelum kiamat yang akan kita bahas dengan urutan jelas agar kita semakin sadar betapa singkatnya hidup ini dan betapa dekatnya hari perhitungan. Maka dari itu, sebelum kita mulai, mari kita jadikan pembahasan ini sebagai ibrah bersama. Jangan lupa untuk subscribe channel Ibnu Khalid, nyalakan lonceng notifikasinya, serta like, komen, dan share video ini agar semakin banyak saudara kita yang sadar dan bersiap menghadapi hari yang pasti datang. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita bayangkan sejenak bagaimana keadaan dunia ketika tanda besar kiamat pertama kali muncul. Selama ini, kita hidup dengan rutinitas yang sama. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Malam berganti siang dengan keteraturan yang Allah tetapkan. Namun pada satu hari yang sangat menakutkan, keteraturan itu tiba-tiba berhenti. Matahari yang biasanya muncul dari ufuk timur justru terbit dari arah barat. Bayangkan kengerian itu. Orang-orang yang masih hidup menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa dunia tidak lagi sama. Perputaran bumi yang selama ini kita anggap sebagai hukum alam yang pasti, Allah balikkan dalam sekejap. Para ilmuwan kebingungan, para penguasa dunia kehilangan wibawa, dan seluruh manusia hanya bisa terdiam menatap langit dengan hati bergetar. Inilah hari ketika tanda besar pertama dari kiamat benar-benar muncul. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Tidak akan tegak kiamat sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Maka apabila ia terbit dari barat dan manusia melihatnya, mereka semua beriman. Tetapi iman itu tidak lagi bermanfaat bagi seseorang yang sebelumnya tidak beriman atau belum pernah berbuat kebaikan dalam imannya." Hadis ini memberi peringatan yang amat jelas. Pada saat itu, pintu taubat telah ditutup. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Seberapapun seseorang menangis, menyesal, atau berteriak meminta ampun, semuanya tidak lagi diterima. Mengapa? Karena tanda besar telah nyata. Kebenaran tidak lagi bisa ditolak. Allah hanya menerima taubat ketika gaib masih menutupi kenyataan, ketika iman datang dari hati yang yakin tanpa melihat. Tetapi, begitu matahari terbit dari barat, iman yang datang hanyalah karena keterpaksaan, bukan pilihan. Saudaraku, coba kita bayangkan suasana bumi pada hari itu. Di pagi buta, ketika orang-orang bangun untuk memulai aktivitas, mereka mendapati cahaya merah keemasan muncul dari arah yang salah. Orang-orang berlarian, sebagian merekam dengan perangkat mereka, sebagian menangis, sebagian jatuh tersungkur karena ketakutan. Di media sosial dunia maya, berita tersebar begitu cepat. Matahari terbit dari barat. Namun semua berita itu tak lagi memberi arti karena kenyataannya ada di depan mata.
Hari itu menjadi awal dari 40 hari terakhir dunia, dan sejak detik itu pula seluruh manusia sadar bahwa kiamat bukan sekadar dongeng. Ia nyata, ia pasti, dan ia telah dimulai. Sungguh, tanda besar pertama ini seharusnya membuat kita merenung. Bukankah setiap hari kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat, untuk kembali kepadanya? Bukankah setiap detik hidup adalah karunia agar kita bisa memperbanyak amal soleh sebelum datang hari di mana amal tidak lagi berguna? Bayangkan orang-orang yang selama hidupnya lalai, mereka yang menunda sholat, yang mengabaikan Al-Quran, yang sibuk dengan dunia tanpa pernah peduli pada akhirat. Pada saat matahari terbit dari barat, mereka akan menangis sejadi-jadinya. Mereka menyesal, seandainya aku sholat tepat waktu, seandainya aku tidak menunda taubat, seandainya aku tidak sibuk dengan dosa. Tetapi semua seandainya itu tidak lagi akan mengubah takdir. Di sisi lain, orang-orang beriman yang istiqomah akan tetap teguh. Hati mereka bergetar, tetapi iman mereka menguat. Mereka sadar bahwa janji Allah telah tiba. Mereka semakin memperbanyak doa, memperbanyak zikir, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Mereka adalah golongan yang selamat, meskipun dunia di sekitarnya mulai runtuh. Inilah hikmah dari tanda besar pertama kiamat. Allah menutup pintu taubat, tetapi memberikan pengingat terakhir kepada manusia bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Kita tidak tahu kapan saat itu tiba. Bisa jadi esok, bisa jadi 100 tahun lagi. Tetapi yang jelas, hari itu pasti datang. Maka dari itu sahabatku, janganlah kita tertipu oleh kelapangan dunia. Jangan menunda-nunda kebaikan. Jangan menunggu sampai ajal menjemput baru ingin bertaubat. Karena kita jika menunggu, bisa jadi kita terlambat. Dan jika tanda besar itu sudah muncul, semuanya sudah berakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 158, apakah mereka menunggu-nunggu selain datangnya malaikat, atau datangnya Tuhanmu, atau datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu? Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelumnya, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Ayat ini menegaskan kembali bahwa hari pertama tanda besar kiamat bukanlah awal dari penyesalan, melainkan akhir dari kesempatan. Saudaraku, mari kita jadikan peringatan ini sebagai renungan mendalam. Setiap kali kita melihat matahari terbit dari timur, itu adalah tanda bahwa pintu taubat masih terbuka. Itu adalah pertanda bahwa Allah masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Maka sebelum terlambat, marilah kita bersegera kembali kepada Allah. Perbanyak istighfar, perbaiki salat kita, baca Al-Quran setiap hari, dan sebarkan kebaikan kepada sesama. Karena kita tidak pernah tahu kapan suatu hari nanti matahari akan terbit dari barat. Dan ingatlah sahabatku, kisah ini bukan sekadar untuk ditakuti, melainkan untuk mengingatkan kita agar lebih siap. Dunia pasti berakhir, tetapi akhirat kekal selama-lamanya. Saudaraku, setelah tanda besar pertama kiamat muncul dengan terbitnya matahari dari barat, kehidupan manusia tidak lagi sama. Dunia mulai memasuki fase kegelapan besar yang penuh fitnah dan tipu daya. Dan di antara ujian terbesar yang Allah turunkan kepada manusia adalah keluarnya seorang makhluk yang ditakuti oleh seluruh nabi dan rasul, Al-Masih Ad-Dajjal.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan fitnah Dajjal sebagai fitnah terbesar sejak Allah menciptakan Adam hingga hari kiamat. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "Wahai manusia, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat selain fitnah Dajjal." Mengapa Dajjal begitu berbahaya? Karena ia datang membawa tipu daya yang luar biasa. Ia bukan hanya mengaku sebagai pemimpin, tetapi lebih jauh dari itu, ia mengaku sebagai Tuhan. Dengan kekuatan yang Allah izinkan sebagai ujian, Dajjal mampu melakukan hal-hal yang membuat manusia ragu terhadap keimanannya. Bayangkan, ia bisa menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, bahkan menghidupkan kembali orang yang mati. Atau lebih tepatnya, membuat ilusi yang tampak seperti itu. Ia membawa surga dan neraka di hadapannya, tetapi hakikatnya surga Dajjal adalah neraka, dan nerakanya adalah surga. Banyak manusia tertipu, terutama mereka yang imannya lemah, yang hatinya lalai, dan yang selama ini jauh dari agama. Saudaraku, mari kita gambarkan suasana dunia di 10 hari kedua ini. Setelah kepanikan besar akibat matahari terbit dari barat, umat manusia masih berada dalam ketakutan. Saat itulah Dajjal muncul. Ia bergerak cepat, berpindah dari satu negeri ke negeri lain, menyebarkan pengaruhnya. Dalam hadis disebutkan bahwa ia akan tinggal di bumi selama 40 hari, satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti sepekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Dalam perjalanannya, Dajjal akan membawa kesenangan bagi orang-orang yang mempercayainya, dan kesengsaraan bagi mereka yang menolaknya. Negeri-negeri yang tunduk kepadanya akan diberi kemakmuran, ladang mereka subur, ternak mereka gemuk, air hujan tercurah. Tetapi negeri yang menolak akan mengalami kekeringan, kelaparan, dan penderitaan. Disinilah ujian keimanan benar-benar diuji. Apakah manusia memilih kemakmuran sesaat dengan menggadaikan iman, atau tetap teguh meski harus hidup dalam penderitaan? Sahabatku, bayangkan bagaimana seorang ayah yang lapar, seorang ibu yang melihat anaknya menangis kehausan, lalu mereka ditawari oleh Dajjal, "Ikutilah aku, maka aku akan beri kalian makanan dan minuman." Betapa berat ujian itu. Tidak heran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berulang kali memperingatkan umatnya agar selalu berlindung dari fitnah Dajjal. Dalam doa sholat, kita diajarkan untuk membaca, "Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal." Artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari keburukan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal." Saudaraku, Dajjal bukan hanya menipu dengan kekuatannya, tetapi juga dengan kata-katanya. Ia akan memutarbalikkan kebenaran, membuat manusia ragu pada Allah, dan menganggap dirinya sebagai penguasa dunia. Ia akan masuk ke setiap kota, kecuali 2 kota suci, Makkah dan Madinah. Kedua kota ini dijaga oleh malaikat, sehingga Dajjal tidak bisa memasukinya. Namun jangan salah, meskipun Dajjal tidak bisa masuk, ia tetap bisa menggetarkan hati banyak orang. Ada orang-orang yang hatinya lemah iman, yang selama ini hanya ikut-ikutan, yang kemudian justru keluar dari Madinah dan bergabung dengan Dajjal. Subhanallah, betapa berat fitnah ini. Di antara ciri fisik Dajjal yang disebutkan dalam hadis adalah matanya buta sebelah, seolah-olah seperti buah anggur yang menonjol. Di dahinya tertulis kata kafir atau kafara, yang bisa dibaca oleh setiap orang beriman, baik ia bisa membaca atau tidak. Inilah tanda nyata yang Allah berikan agar orang beriman tidak tertipu. Tetapi bagi orang yang hatinya sudah tertutup, mereka tetap akan terpedaya. Bayangkan, 10 hari kedua ini, bumi penuh dengan kekacauan. Orang-orang bingung menentukan siapa yang benar. Media, teknologi, dan informasi akan dikuasai olehnya, sehingga kebohongan terlihat seperti kebenaran. Disinilah pentingnya iman yang kokoh, ilmu yang benar, dan kedekatan dengan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk agar kita selamat dari fitnah Dajjal. Salah satunya adalah dengan membaca surat Al-Kahfi. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal." Surat ini penuh dengan kisah orang-orang beriman yang tetap teguh dalam menghadapi ujian, meskipun dunia menggoda mereka dengan kekuasaan, harta, dan tipu daya. Saudaraku,
Mari kita ambil ibrah dari bagian ini. Dajjal adalah simbol puncak dari segala tipu daya dunia. Jika hari ini saja kita sudah sering tertipu dengan harta, kekuasaan, dan kenikmatan sementara, bagaimana kelak menghadapi fitnah Dajjal yang jauh lebih besar? Maka sejak sekarang, mari kita perkuat iman kita. Dekatkan diri dengan Al-Quran, biasakan membaca surat Al-Kahfi setiap Jumat, jaga sholat, dan perbanyak doa kepada Allah agar diselamatkan dari fitnah yang berat itu. Karena hanya dengan pertolongan Allah lah kita bisa selamat. Dan ingatlah sahabatku, keluarnya Dajjal hanyalah satu fase dari perjalanan 40 hari terakhir dunia. Setelah fitnah itu, Allah akan menurunkan seorang utusan mulia, yaitu Nabi Isa alaihi salam, untuk mengakhiri kebohongan Dajjal dan menegakkan kembali kebenaran di bumi. Namun sebelum kita sampai pada turunnya Nabi Isa, mari kita renungkan betapa 10 hari kedua ini adalah ujian yang sangat berat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang teguh iman, yang tidak tergoda oleh dunia, dan yang selalu berlindung kepadanya dari fitnah terbesar sepanjang zaman. Saudaraku, setelah fitnah besar Dajjal mengguncang dunia, bumi berada dalam kegelapan dan kebingungan yang luar biasa. Manusia tercerai-berai, iman banyak yang goyah, dan sebagian besar manusia terseret dalam tipu daya makhluk terlaknat itu. Di saat umat manusia hampir kehilangan harapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya yang agung. Pertolongan itu datang dalam wujud turunnya seorang nabi mulia yang telah lama diangkat ke langit tanpa merasakan kematian, Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah, "Tidak ada nabi di antara aku dan Isa, dan sesungguhnya ia akan turun. Jika kalian melihatnya, kenalilah. Ia adalah seorang lelaki berperawakan sedang, berkulit kemerahan, memakai 2 pakaian yang dicelup, dan rambutnya seakan meneteskan air meski tidak basah." Bayangkan saudaraku, langit tiba-tiba terbuka, malaikat turun mengiringi, dan Nabi Isa alaihissalam diturunkan kembali ke bumi, tepatnya di Menara Putih di sebelah timur Damaskus, Syam. Para mukmin yang masih tersisa akan menyambutnya dengan penuh kegembiraan, karena mereka tahu inilah penyelamat yang Allah janjikan untuk menolong umat manusia dari fitnah Dajjal. Saat itu, kaum muslimin yang beriman masih bertahan, dipimpin oleh seorang pemimpin dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Imam Mahdi. Mereka telah berjuang sekuat tenaga melawan Dajjal, namun tak mampu mengalahkannya. Kehadiran Nabi Isa membawa harapan baru. Imam Mahdi menyerahkan kepemimpinan sholat kepada beliau, tetapi Nabi Isa menolak dan berkata, "Tidak, sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain sebagai pemuliaan Allah untuk umat ini." Kemudian beliau sholat di belakang Imam Mahdi sebagai tanda bahwa beliau datang bukan membawa syariat baru, melainkan untuk menegakkan kebenaran yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, inilah momen yang mengguncang bumi. Dajjal yang begitu angkuh, yang selama ini menipu manusia dengan kekuatan semu, akhirnya dipertemukan dengan utusan Allah yang sebenarnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Dajjal melihat Nabi Isa, ia akan meleleh seperti garam yang larut dalam air. Nabi Isa kemudian mengejarnya dan membunuhnya di gerbang Lud, sebuah tempat di Palestina. Dengan terbunuhnya Dajjal berakhirlah fitnah terbesar di muka bumi. Manusia bersorak, orang-orang beriman menangis bahagia, dan bumi kembali mendapatkan cahaya setelah gelap gulita yang panjang. Namun saudaraku, tugas Nabi Isa alaihissalam tidak berhenti di situ. Beliau diutus untuk menegakkan kembali kebenaran, meluruskan akidah yang telah diselewengkan, dan menghancurkan semua simbol kesyirikan di muka bumi. Dalam hadis disebutkan bahwa beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah. Semua manusia hanya diberi satu pilihan, beriman kepada Allah atau binasa. Bayangkan saudaraku, selama berabad-abad manusia berselisih tentang Nabi Isa. Ada yang menganggapnya anak Tuhan, ada yang mengangkatnya sebagai bagian dari ketuhanan, ada pula yang menolak keras.
Namun di akhir zaman, semua keraguan itu lenyat. Nabi Isa sendiri yang akan turun untuk meluruskan fitnah tersebut. Ia akan berkata dengan lisannya bahwa ia hanyalah hamba Allah, seorang nabi yang diutus, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Anak kecil, serigala akan bermain dengan domba karena Allah menurunkan berkahnya ke seluruh bumi. Namun luar biasa banyak, dan hanya dengan doa Nabi Isa serta kehendak Allah mereka bisa dibinasakan. Tapi ketika dunia dalam kegelapan, Allah selalu memberikan cahaya. Ketika fitnah tampak tak terkalahkan, Allah menurunkan pertolongannya, dan pertolongan itu tidak datang dari siapapun, melainkan dari hamba pilihannya. Turunnya Nabi Isa juga menjadi jawaban bagi semua manusia bahwa kebenaran Islam adalah satu-satunya jalan yang Allah terima. Semua agama, semua keyakinan yang menyimpang akan runtuh pada saat itu. Hanya mereka yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW yang akan selamat. Saudaraku, tidakkah kita ingin menjadi bagian dari golongan yang selamat itu? Tidakkah kita ingin berada di barisan orang-orang beriman yang menyambut Nabi Isa dengan penuh kebahagiaan? Maka sejak sekarang, mari kita kuatkan iman kita. Jangan biarkan hati kita lalai. Perbanyaklah membaca Al-Quran, tegakkan sholat, jauhi maksiat, dan ikat hati kita dengan Allah setiap saat. Karena meskipun kita mungkin tidak hidup di zaman turunnya Nabi Isa, kita tetap akan menghadapi ujian besar di akhir hayat kita. Dan hanya dengan iman yang kokoh, kita bisa melewati semuanya. Saudaraku, bagian ketiga ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang dan kebatilan pasti hancur. Betapapun besar fitnah yang menimpa manusia, pertolongan Allah selalu lebih besar. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah Dajjal dibinasakan oleh Nabi Isa alaihissalam, bumi seakan bernafas lega. Dunia kembali damai, keadilan ditegakkan, dan manusia menikmati keberkahan yang luar biasa. Namun fase itu tidak berlangsung lama. Allah telah menetapkan bahwa sebelum kiamat besar benar-benar datang, bumi harus menghadapi satu lagi ujian dahsyat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah bangsa yang jumlahnya sangat banyak, ganas, dan penuh kerusakan. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan kisah mereka ketika Zulkarnain membangun tembok besar untuk menahan mereka. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberi suatu imbalan kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Maka ia membuat dinding yang kuat hingga mereka tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 94-97. Sejak ribuan tahun lalu, Ya'juj dan Ma'juj telah dikurung di balik dinding besar itu. Setiap hari mereka berusaha merobohkannya, tetapi setiap kali hampir berhasil, Allah membuat dinding itu kembali kokoh. Hingga tiba waktunya di akhir zaman, Allah mengizinkan mereka keluar, dan itulah saat malapetaka besar menimpa bumi. Saudaraku, mari kita bayangkan suasana hari itu. Nabi Isa dan para mukmin masih hidup dalam ketenangan. Tiba-tiba kabar mengejutkan datang. Tembok Zulkarnain telah runtuh dan Ya'juj serta Ma'juj keluar dengan jumlah yang tak terhitung. Mereka turun dari setiap tempat yang tinggi, melanda bumi bagaikan banjir manusia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, Allah berfirman kepada Adam pada hari kiamat, "Bangkitkanlah keturunanmu menuju neraka." Maka Adam bertanya, "Berapa banyak yang menuju neraka?" Allah menjawab, "Dari setiap 1999 masuk neraka, dan hanya satu yang masuk surga." Maka para sahabat pun merasa takut, lalu Rasulullah berkata, "Bergembiralah, karena dari Ya'juj dan Ma'juj itulah sebagian besar jumlah itu diambil." Hadis ini menunjukkan betapa jumlah Ya'juj dan Ma'juj begitu besar, bagaikan lautan manusia yang tiada terhitung. Mereka keluar dengan sifat ganas dan buas, tidak ada tempat yang aman dari kerusakan mereka. Mereka merusak tanaman, mengeringkan sungai, membunuh siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa mereka akan minum habis air di sebuah danau besar, hingga yang datang belakangan berkata, "Dulu di sini ada air."
Bayangkan betapa mengerikannya keadaan bumi saat itu. Sumber daya alam habis, manusia ketakutan, kota-kota hancur, dan bumi menjadi medan kekacauan. Saudaraku, bagaimana perasaan orang-orang beriman pada hari itu? Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan Ya'juj dan Ma'juj. Jumlah mereka terlalu banyak, kekuatan mereka terlalu dahsyat. Nabi Isa pun membawa orang-orang beriman menuju sebuah benteng, menjauhi dari kejaran bangsa perusak itu. Mereka berdoa siang dan malam, memohon pertolongan Allah, karena tidak ada yang mampu menghentikan Ya'juj dan Ma'juj kecuali Dia. Dan Allah menjawab doa hamba-hambanya. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, lalu Allah mengirimkan ulat pada leher-leher mereka, Ya'juj dan Ma'juj, sehingga mereka mati sekaligus seperti matinya jiwa yang satu. Subhanallah, setelah bumi diguncang oleh kebuasan mereka, Allah membinasakan Ya'juj dan Ma'juj dengan cara yang sangat mudah. Tidak dengan pasukan, tidak dengan senjata, tetapi dengan makhluk kecil yang masuk ke dalam tubuh mereka. Inilah tanda kekuasaan Allah yang tiada tandingan. Namun ujian tidak berhenti di situ. Setelah Ya'juj dan Ma'juj mati, jasad mereka menumpuk di muka bumi hingga bau busuknya menyengat ke seluruh penjuru. Manusia hampir tidak tahan hidup dengan kondisi itu. Nabi Isa dan para mukmin kembali berdoa, dan Allah mengirimkan burung-burung besar dengan leher panjang seperti unta. Burung-burung itu mengangkat jasad Ya'juj dan Ma'juj, membuangnya di suatu tempat yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah menurunkan hujan deras yang membasuh bumi, membersihkannya dari kotoran hingga bumi kembali bersih dan segar. Tanaman tumbuh, hewan kembali hidup tenang, dan bumi kembali dipenuhi berkah. Saudaraku, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj mengajarkan kepada kita bahwa betapapun besar musuh yang dihadapi manusia, kekuatan Allah selalu lebih besar. Tidak ada pasukan yang lebih kuat dari kehendak Allah, dan tidak ada makhluk yang bisa bertahan jika Allah berkehendak untuk membinasakannya. Tetapi mari kita renungkan, mengapa Allah jadikan kisah Ya'juj dan Ma'juj sebagai salah satu tanda besar kiamat? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa manusia hanyalah makhluk lemah. Betapapun maju teknologi, betapapun canggih persenjataan, manusia tidak akan pernah mampu menghadapi fitnah akhir zaman tanpa pertolongan Allah. Maka, sahabatku, pelajaran bagi kita adalah jangan pernah bergantung kepada kekuatan dunia. Harta, jabatan, kekuasaan, bahkan teknologi tidak akan menyelamatkan kita di hadapan fitnah besar. Satu-satunya jalan adalah kembali kepada Allah, memperkuat iman, memperbanyak doa, dan selalu berharap pada rahmat-Nya. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah puncak dari kekacauan dunia. Setelah mereka dibinasakan, bumi akan kembali mengalami masa damai yang singkat bersama Nabi Isa. Namun ingatlah, perjalanan belum berakhir, sebab setelah itu, dunia hanya tinggal menunggu satu hal terakhir, tiupan sangkakala Israfil, tanda berakhirnya segala kehidupan. Sahabat sekalian, kita telah membicarakan tanda-tanda besar kiamat yang mengguncang bumi. Terbitnya matahari dari barat, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, hingga bencana besar yang dibawa oleh Ya'juj dan Ma'juj. Semua itu hanyalah awal menuju puncak peristiwa yang paling menakutkan dalam sejarah, tiupan sangkakala. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, malaikat yang sejak awal penciptaannya sudah memegang alat itu dan menunggu perintah Allah. Ia tidak pernah berkedip, tidak pernah menunduk, dan tidak pernah berpaling. Karena ia khawatir jika ia lengah sekejap saja, perintah Allah datang, lalu ia terlambat meniup. Bayangkan, ribuan tahun ia menunggu hanya untuk satu tugas, meniup sangkakala yang akan mengakhiri dunia. Dalam 40 hari terakhir sebelum tiupan itu, keadaan bumi semakin kacau. Matahari kehilangan cahayanya, bintang-bintang berjatuhan, dan lautan meluap, menenggelamkan daratan. Hewan-hewan berlari tak tentu arah, manusia kehilangan kendali, dan gunung-gunung mulai berguncang seperti kapas dihembus angin. Saat itu, semua orang menyadari, inilah akhir dari segala kehidupan. Tiupan pertama, Nafkhatul Faza, kejutan besar. Tiupan pertama disebut sebagai Nafkhatul Faza, tiupan yang mengejutkan seluruh makhluk. Suara sangkakala terdengar menggelegar, menembus langit dan bumi.
Suara itu begitu dahsyat hingga orang-orang terkejut, takut dan berjatuhan. Mereka menutup telinga, menangis dan berlari, tapi tidak ada tempat aman. Saat itu, seluruh sistem alam semesta terguncang. Al-Quran menggambarkan momen ini dalam surah Yasin ayat 49. Ma yanzuruna illa sayhata wahidata ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Tidaklah mereka menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Tiupan pertama ini membuat manusia terdiam ketakutan. Mereka menoleh ke langit, melihat cahaya aneh, mendengar suara asing, dan menyadari bahwa dunia benar-benar akan berakhir. Tiupan kedua, nafkhatus saq, kematian total. Beberapa saat setelah tiupan pertama, Israfil meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Tiupan ini disebut nafkhatus saq, yaitu tiupan kematian. Semua makhluk hidup akan mati seketika, tidak ada satupun yang tersisa. Manusia, jin, hewan, bahkan malaikat yang diperintahkan untuk mati pun akan wafat. Hanya Allah yang maha hidup tidak akan pernah mati. Dunia menjadi sepi, tidak ada lagi suara burung, tidak ada lagi desiran angin, tidak ada lagi tawa manusia. Semuanya lenyap dalam sekali hembus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 68, "Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah." Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan siapa yang di bumi, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Bayangkan, bumi yang selama ribuan tahun ramai, kini hening. Alam semesta kosong, waktu berhenti. Hanya Allah yang Maha Kuasa yang masih ada. Tiupan ketiga, nafkhatul ba'ts, kebangkitan. Setelah itu berlalulah masa yang panjang. Tidak ada seorang pun yang tahu berapa lama. Lalu Allah memerintahkan Israfil meniup sangkakala untuk ketiga kalinya. Tiupan ini disebut nafkhatul ba'ts, yaitu tiupan kebangkitan. Seluruh manusia yang sudah mati sejak Nabi Adam hingga manusia terakhir bangkit kembali dari kubur. Mereka keluar dengan keadaan berbeda-beda sesuai amalnya. Ada yang wajahnya bercahaya karena iman, ada yang hitam kelam karena dosa, ada yang berdiri tegak, ada pula yang merangkak dengan penuh hina. Tanah, lautan, dan gunung memuntahkan jasad manusia. Semua berkumpul di satu tempat yang disebut Padang Mahsyar. Di sana tidak ada lagi pangkat, jabatan, harta, atau keluarga yang bisa menolong. Hanya amal yang menjadi penentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, dan tidak berkhitan." Hadis Bukhari dan Muslim. Hari dimulainya hisab. Inilah puncak perjalanan manusia. Setelah kebangkitan, manusia akan menunggu giliran untuk dihisab. Panas terik matahari begitu dekat, keringat menenggelamkan manusia sesuai kadar dosanya. Ada yang hanya setumit, ada yang sampai ke lutut, bahkan ada yang sampai ke mulut. Semua ini terjadi setelah 40 hari terakhir dunia berakhir dengan tiupan sangkakala. Dari sinilah perjalanan baru dimulai, perjalanan yang tidak ada ujungnya, kehidupan abadi di surga atau neraka. Penutup dan call to action. Sahabat sekalian, kisah tentang 3 tiupan sangkakala ini bukanlah sekedar cerita. Ia adalah janji Allah yang pasti terjadi. Dunia ini sementara dan setiap kita akan menghadapinya. Maka marilah kita mempersiapkan diri dengan iman, amal soleh dan doa. Jangan sampai kita termasuk orang yang lalai. Jadikan setiap detik hidup kita sebagai bekal untuk akhirat. Terima kasih telah mengikuti rangkaian pembahasan 40 hari dunia sebelum kiamat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel Ibnu Khalid, nyalakan lonceng notifikasi dan bagikan kepada keluarga serta sahabat Anda. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba yang selamat di hari yang mengerikan itu.